Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita di dalam surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang sifat daripada orang-orang yang beriman, sifat daripada orang-orang mukmin, di mana dalam ayat tersebut Allah menyatakan walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap azab Rabb mereka musyfiqun, itu adalah orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut terhadap azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah di antara ciri daripada, di antara sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam ayat-ayat yang lain di dalam surah Al-Ma'arij ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana sifat manusia itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, berkeluh kesah. Ya, idza massahu syarru jazu'a. Ya, jika manusia itu tertimpa kejelekan, jazua, dia berkeluh kesah. Nah, wa idza massahul khairu manua, namun ketika dia atau kita manusia itu mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kenikmatan atau kesenangan, manua, menjadi pelit atau kikir. Ya, illal musallin. Lalu kemudian Allah mengatakan
kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, kecuali orang-orang yang menunaikan salat, yang tidak termasuk ke dalam kategori manusia-manusia yang berkeluh kesah, ya, ketika mendapatkan kejelekan dia berkeluh kesah, ketika mendapatkan kenikmatan, kebaikan dia menjadi pelit atau kikir, yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan atau senantiasa melaksanakan salat. Illal musallin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak termasuk dari sifat yang demikian, yang berkeluh kesah, kikir, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat. Maka pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, lalu Allah SWT mengatakan bagaimana orang-orang yang melaksanakan salat tersebut. Allazina hum ala salatihim daimun. Ya, lalu Allah melanjutkan ayatnya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Orang-orang yang senantiasa terus-menerus melaksanakan salat. Ya. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan mereka, ya, juga adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan, ya, sebagian dari harta yang mereka miliki, karena mereka menyadari bahwa di dalam harta mereka ini ada hak, sesuatu yang harus ditunaikan, yang harus disedekahkan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada orang-orang fakir miskin. Lis-sa'ili wal mahrum, yang, ya, disedekahkan kepada orang-orang yang meminta, ya, dan orang-orang yang membutuhkan, yang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang lainnya, ya, bahwa mereka itu sangat takut, ya, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, inilah di dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana sifat daripada orang-orang mukmin. Sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang yang wajiluna min azabillah. Mereka itu adalah orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'manuna minhu. Mereka tidak merasa aman, ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun juga mereka tidak membanggakan amalan-amalan yang mereka lakukan. Amal-amal soleh yang mereka laksanakan, mereka tidak merasa bangga. Ya. Mereka tidak mengatakan kami adalah orang muslim, kami adalah orang mukmin yang telah beramal soleh, ya, yang telah banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu nanti kelak akan menjadi pelindung kami dari azab Allah, yang akan menjaga diri kami dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak demikian. Tidak merasa bangga, ya, dengan amal soleh, ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Tidak membanggakan. Ya. Bahkan, ya, di antara sifat mereka orang-orang mukmin tersebut, ya, mereka tidak bergantung terhadap amalan-amalan yang mereka miliki. Ya, tidak menggantungkan diri mereka di atas amalan-amalan tersebut, amal-amal soleh, ibadah-ibadah, ya, yang telah mereka lakukan. Akan tetapi sebaliknya mereka justru, ya, merasa takut tertimpa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu takut. Namun juga mereka penuh rasa harap, ya, berharap terhadap, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, namun juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa penuh harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada diri seorang mukmin itu ada dua sifat, yaitu khauf dan raja. Khauf dan raja. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan namun juga mereka senantiasa mengharapkan, mendambakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walladzina yu'tuna ma ataw," dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka apa yang telah Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka itu takut, namun hati mereka itu takut, annahum ila rabbihim raji'un, yaitu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ketika ayat ini didengar atau dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasraqun? Apakah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah mereka-mereka orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Ini yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah para peminum khamar dan para pencuri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, bukan yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah alladzina yashrabuna al-khamra wa yasraqun, orang-orang yang minum khamar dan mencuri. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Akan tetapi yang dimaksudkan dari ayat tersebut, kata Rasulullah, yaitu alladzina yasumun wa yusallun, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang senantiasa beribadah puasa, melaksanakan saum, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat. Wa yatasaddaqun, mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah, dan wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Namun di samping itu mereka khawatir jangan sampai ibadah-ibadah yang mereka telah lakukan, ibadah-ibadah tersebut yang telah mereka laksanakan itu tidak diterima oleh Allah. Itu. Mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan salat, orang yang bersedekah, dan juga mereka khawatir ibadah yang mereka lakukan itu khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Siapa mereka? Tentunya adalah al-mu'minun, orang yang senantiasa berpuasa, salat, bersedekah, dan merasa khawatir jangan sampai ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Tentunya jelas adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dalam riwayat lain-lain Rasulullah mengatakan, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullaha
Azza wa Jalla, yaitu orang yang salat, ya, berpuasa, bersedekah dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukmin itu, ya, dengan istihad, dengan kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyaknya ibadah-ibadah yang mereka lakukan, amal soleh yang mereka lakukan, mereka juga la ya'manuna min azabillah. Mereka juga tidak merasa aman terhadap azab Allah. Ya, mereka juga takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka takut, ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, annahum ila rabbihim raji'un. Jadi mereka orang-orang mukmin itu, ya, adalah orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang merasa jika begitu banyak sudah amal ibadah, amal soleh yang telah mereka lakukan, ya, lalu kemudian membanggakan diri mereka, lalu mereka sudah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi takut. Tidak, justru mereka orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-halaku fisnaini, al-qunutu wal ujub. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya al-halak, kebinasaan itu ada pada dua sifat. Ya, kebinasaan, kehancuran itu ada pada dua sifat. Yang pertama yaitu al-qunut, berputus asa. Kemudian yang kedua adalah al-ujub, bangga diri. Ya, jelas sekali bahwa azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu banyak sekali penyebabnya. Banyak penyebab-penyebab yang Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya pada suatu kaum. Namun di antara sekian banyak penyebab-penyebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya, menurunkan azabnya, dan merupakan sifat yang paling berbahaya yang menimbulkan, mengakibatkan kebinasaan dan kehancuran, ada dua. Yang pertama adalah al-qunut, putus asa, al-ya'su min rahmatillahi ta'ala, itu al-qunut, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, dirinya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudnya al-qunut. Sebagian orang, ya, ketika mereka jatuh dalam perbuatan dosa, ya, jatuh dalam amal-amal kejelekan, jatuh dalam kemaksiatan, sebagian kita di antara kita, ya, menyangka dan mengira bahwa dengan dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita. Ya, tidak akan mengampuni kita. Ini persangkaan sebagian orang, menganggap kalau sudah
jatuh dalam perbuatan dosa, jatuh dalam perbuatan maksiat, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Ya, dengan keyakinan seperti itu. Ada yang berkeyakinan seperti ini di antara kita. Begitu dosa yang telah dia lakukan begitu besar, ya, amal kemaksiatan yang telah dia lakukan begitu banyak, menganggap dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dosa yang begitu banyak yang telah dia lakukan, dia beranggapan bahwa dirinya tidak akan, ya, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Ini adalah, ya, tafkirun khati. Ini adalah merupakan pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran yang keliru. Ya, yang tidak semestinya ada pada diri seorang mukmin. Tidak seharusnya kita beranggapan bahwa kalau kita sudah jatuh dalam banyak kemaksiatan, jatuh dalam banyak perbuatan dosa, tidak seharusnya kita itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita, ya, tidak akan menerima taubat kita. Tidak. Kita tidak seharusnya berpikiran seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, ya, ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa jika seorang itu sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, menganggap bahwa itu tidak akan dirahmati oleh Allah SWT, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia menghukumi orang tersebut, pasti dia kafir, pasti dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah pemikiran yang salah. Ya, menghukumi, menuduh seorang ketika melihat seorang bergelimangan dalam perbuatan maksiat, ya, bergelimangan dalam perbuatan dosa, lantas dihukumi, ya, orang tersebut, ya, menjadi orang yang kafir dan pasti kekal tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Ini adalah pemikiran yang salah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Ini adalah suatu hal yang keliru. Ya, tidak seharusnya, ya, kita memiliki pemikiran yang seperti itu. Beranggapan bahwa kalau kita sudah melakukan begitu banyak kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Ya, atau lantas kemudian kita menghukumi seseorang orang tersebut, ya, bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia menjadi kafir dan selama-lamanya tinggal dalam neraka. Lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu mir rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an." Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Ayat ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, memberikan apa? Memberikan motivasi yang luar biasa pada diri kita. Ayat ini mendorong kita untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini mematahkan, ya, apa yang kita pikirkan sebelumnya. Pemikiran yang keliru sebelumnya bahwa jika seorang sudah tenggelam dalam kemaksiatan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa
seorang yang melakukan banyak kemaksiatan dihukumi kafir, kekal dalam neraka. Terbantah dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka itu telah melampaui batas terhadap diri mereka, yang mereka itu telah tenggelam dalam kemaksiatan, ya, dalam perbuatan dosa. Apa kata Allah SWT? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba jami'an. Mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun yang kita lakukan. Berzina, membunuh, merampok, itu adalah semua dosa-dosa, ya, yang kita lakukan. Tapi yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, dosa apapun. Ya, kecuali syirik, harus dengan taubat seperti yang telah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini, ya, menunjukkan kepada kita betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya. Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya, kita melakukan kemaksiatan, Allah SWT mengampuninya. Selama kita bertobat dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh berputus asa bahwa kalau kita sudah tenggelam dalam banyak kemaksiatan, ya, banyak perbuatan dosa, lalu kemudian Allah tidak akan menerima taubat kita. Tidak. Ya, selama kita bertobat dengan sebenarnya, dengan taubatan nasuha, dengan sepenuh hati dari dalam hati kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni kita. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Tidak boleh berputus asa. Coba lihat, Allah mengampuninya. Yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa apapun. Ya, berarti apa? Kita tidak boleh menghukumi seorang ketika dia dalam kemaksiatan lantas kemudian kita cap atau kita hakimi dia kafir, ya, tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan diterima lagi taubatnya oleh Allah SWT. Tidak. Ya, kenapa kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa kita menganggap diri kita lebih tahu dari Allah SWT bahwa orang yang bermaksiat tersebut sudah tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sementara Allah SWT dalam ayatnya tadi sendiri telah mengatakan, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, wahai Rabb kami, ya, wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ya, jadi ayat ini Masya Allah luar biasa, memberikan apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk berlomba-lomba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang apa? Ya, bergelimangan dengan kemaksiatan, bergelimangan dengan perbuatan dosa, agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar tidak berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, bahwa pintu taubat itu sudah tertutup. Tidak. Selama apa? Nyawa kita belum sampai ke tenggorokan kita, ya, maka pintu taubat masih terbuka lebar bagi hamba-hamba yang mau bertobat atas maksiatnya. Selama matahari belum terbit dari arah terbenamnya, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala belum menutup pintu taubatnya. Allah masih membuka dengan lebar pintu taubatnya terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Sangat gembira terhadap apa? Terhadap kita hambanya yang bertobat. Ya. Sangat gembira, luar biasa. Ketika ada seorang hamba ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala justru sangat gembira, ya, bahagia dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kita masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih sadar dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti masih apa? Masih mengingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala merasa bangga, merasa senang, merasa gembira, ya, ketika kita di saat kita bertobat kepadanya. Ya, jadi itu memotivasi kita untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlomba-lomba bersegera ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat, atas perbuatan dosa yang selama ini telah kita lakukan. Sebaliknya pula, ya, ini terhadap yang pertama tadi al-qunut, ya, bangga al-qunut yaitu berputus asa. Kemudian sebaliknya yang kedua, ya, yaitu adalah al-ujub, penyebab kebinasaan, penyebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada satu kaum, kepada seorang. Yang kedua adalah al-ujub, bangga diri. Nah, ini kebanyakan ini menimpa bagi mereka-mereka yang sudah menganggap dirinya telah banyak melakukan amal soleh, telah banyak melakukan ibadah. Nah, tidak seharusnya demikian. Tidak seharusnya seseorang ya merasa bangga dengan amalan yang telah dia lakukan, bahwa dia telah menunaikan begitu banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia telah telah melakukan begitu banyak amal-amal soleh. Tidak seharusnya kita ya merasa bangga dengan banyaknya amal soleh, dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Justru seharusnya kita itu senantiasa merasa kurang, masih sedikit amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Ya, selama kita menganggap diri kita masih sedikit amal soleh yang kita lakukan, masih kurang ibadah yang kita lakukan, maka itu terus akan memotivasi kita untuk beramal soleh. Itu akan terus memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa bangga diri ya terhadap banyaknya amal soleh yang telah kita lakukan, terhadap banyaknya ibadah yang telah kita lakukan, justru itu akan memicu kita untuk berhenti, ya, malas di dalam beramal soleh, malas di dalam beribadah. Maka seharusnya sikap kita dalam hal ini yaitu adalah senantiasa menganggap diri kita itu kurang, masih kurang ibadah yang telah kita lakukan, masih sedikit amal soleh yang kita lakukan. Kemudian jangan merasa aman bahwa kita tidak akan terkena azab Allah karena banyaknya amal soleh yang kita lakukan, banyaknya ibadah yang kita lakukan. Jangan merasa aman, justru kita tetap merasa takut dan terus ya merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang utama itu mestinya adalah apa? Pada diri seorang mukmin hendaknya dia memiliki dua sifat ini, yaitu merasa tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh harap. Kita senantiasa harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Jangan menganggap bahwa diri kita sudah banyak ya amal soleh yang kita lakukan lalu kemudian kita pasti mendapatkan rahmat Allah. Jangan. Kita harus senantiasa merasa ya membutuhkan, senantiasa meminta ya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa ya takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita seharusnya mengumpulkan bainal khaufi war raja. Mengumpulkan antara sifat takut, ya takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala, ya dan kemudian mengharap, senantiasa mengharap ya rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya pada diri kita itu hanya ada rasa roja saja, hanya rasa mengharap saja, tidak ada rasa takut. Seperti sebagian orang-orang ya dari kalangan Murji'ah yang hanya pada diri mereka ada rasa roja saja ya dalam ibadah dan amalan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya amalan itu ya tidak mempengaruhi iman seseorang. Ya, amalan itu tidak berpengaruh terhadap iman seseorang. Walaupun bagaimana amal perbuatan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang, ya imannya tidak berpengaruh sama sekali. Imannya tetap sempurna. Ini adalah keyakinan yang batil. Menganggap bahwasanya amalan itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, tidak berpengaruh terhadap kualitas iman kita. Justru iman kita itu sangat-sangat dipengaruhi dengan amalan kita. Semakin tinggi amal, semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, ya, maka insyaallah kualitas iman kita pun akan bertambah. Tapi ya, kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan dosa, maka kualitas iman kita pun akan berkurang. Jadi ini adalah keyakinan yang batil. Ya, menganggap bahwa iman itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan amalan kita. Ya, amalan itu tidak mempengaruhi iman seseorang. Ini adalah satu kesalahan. Jadi jangan sampai di dalam diri kita hanya ada rasa raja saja, tidak ada rasa takut. Ya, tapi jangan juga seperti sebagian orang dari kalangan orang-orang Khawarij yang mereka itu hanya ada rasa khauf. Dalam dirinya tidak ada rasa raja, tidak ada rasa mengharap terhadap rahmat Allah SWT. Mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut, sehingga kemudian ketika mereka jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perbuatan dosa, menganggap bahwa ya orang tersebut pasti menjadi keluar dari Islam, pasti menjadi kafir. Ini adalah keyakinan yang batil pula. Menganggap bahwa jika kita berbuat maksiat pasti kafir dan tinggal selama-lamanya dalam neraka. Ini adalah kekeliruan. Yang benar adalah seperti yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang benar adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yaitu apa? Seorang mukmin ya itu adalah bainal raja'i wal khauf. Pada diri seorang mukmin itu senantiasa ada rasa raja, mengharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, namun juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka senantiasa mawas diri, ya, dengan takut mereka, dengan rasa takut mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut mereka terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, ini akan ya mengerem diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Namun juga kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh banyak-banyak melakukan amal saleh.
sehingga kita dengan itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tidak apa? Tidak sampai kemudian kita jatuh dalam membanggakan diri ya dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita senantiasa merasa kurang sedikit sehingga kemudian kita termotivasi terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun juga senantiasa kita dibarengi dengan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi seorang mukmin ya kita itu untuk menjauhi dua sifat yang berbahaya tersebut. Ya. Yang merusak itu, yaitu apa? Al-qunut, ya, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ujub, ya, merasa bangga diri dengan begitu banyaknya amal soleh yang kita telah lakukan. Hendaknya kita membuang sejauh-jauhnya dua sifat ini. Hendaknya kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari dua sifat tersebut. Yaitu hendaklah kita berjalan ya di atas jalannya ahli sunnati wal jamaah, yaitu senantiasa berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa raja, penuh harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian penuh rasa takut terhadap azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tariqahnya ahli sunnati wal jamaah. Ya, senantiasa takut terhadap azab Allah dan juga penuh harap terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, anna rajulan zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khaira. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا أزكي على الله أحدا. Dari sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulan zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang sahabat ya, ada seorang yang disebutkan ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, ada. Fa asna alaihi rajulun khairan. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang yang memuji orang tersebut dengan kebaikan, Masya Allah ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah SAW menimpali pujian orang tersebut kepada orang itu. Apa kata Rasulullah SAW? Waiyak, celaka kamu, qata'ta unuqa sahibik, engkau telah memotong leher temanmu. Engkau telah memotong leher temanmu. Engkau telah memotong leher temanmu, sahabatmu. Rasulullah SAW mengucapkan itu berulang kali. Lalu kemudian Rasulullah memberikan tuntunan. In kana ahadukum madihan la mahalata, jika seorang di antara kalian terpaksa atau tidak harus memuji orang tersebut, falyakul, maka sebaiknya ya dengan mengatakan apa?
ahsibuhu kadza wa kadza. Saya mengira dia itu begini dan begini. Ya, saya menyangka orangnya itu seperti ini. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang dia menganggap ya orang tersebut itu seperti itu. Wa hasibuhu Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala baginya sebagai penilai bagi orang tersebut. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, dan saya, kata Rasulullah, tidak akan mentazkiyah seseorang selamanya. Ya, ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita di dalam memuji seseorang. Ya. Apa yang kita bisa petik dari hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu? Di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan kepada kita di antara sebab-sebab timbulnya ujub, bangga diri, yaitu adalah apa? Al-madah, pujian. Pujian kita kepada seseorang itu akan memicu orang yang kita puji tersebut itu jatuh pada sifat bangga diri. Ya, ketika kita memuji dia, ya, memuji orang tersebut di hadapannya, atau orang yang kita puji itu ada, dia mendengar apa yang kita puji, maka ini akan menggiring ya orang tersebut untuk jatuh pada bangga diri, membanggakan dirinya, ya, merasa bangga dengan amalan yang telah dia lakukan. Masya Allah, fulan ya luar biasa ibadahnya, Masya Allah begitu banyak, amal solehnya Masya Allah begitu banyak. Si fulan ini adalah orang yang banyak berinfak, si fulan ini adalah orang yang banyak bersedekah. Ya, ini sifat pujian kita ini akan membuat orang tersebut itu akan jatuh pada bangga diri. Jangankan kita memuji orang tersebut, mengumumkan saja bahwa si fulan telah menyumbang ke masjid ya sekian, ini sudah membuat orang tersebut besar kepala, membuat orang tersebut bangga diri. Tapi justru aneh, sebagian kita kalau dia sudah berinfak ke masjid, pembangunan masjid ya sekian ratus, sekian juta, ya banyak di antara kita kalau dia berinfak ke masjid itu ya merasa tidak senang kalau namanya nggak disebutin di pengumuman masjid. Ya, tidak senang kalau tidak disebutkan namanya, si fulan telah berinfak sekian untuk pembangunan masjid ini. Ya, maka seharusnya bagi para ya takmir masjid, kalau ada yang berinfak, ya kalau ada yang menyumbang ke masjid, itu seharusnya itu nggak usah diumumkan. Dan juga bagi yang menyumbang dan berinfak itu seharusnya nggak usah merasa tak marah kalau tidak disebutkan namanya. Ya, kecuali dalam rangka mungkin laporan, ya beda dengan laporan. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan penyebutan tersebut atau pujian tersebut itu akan menyebabkan orang yang menyumbang, berinfak, beramal soleh, bersedekah, beribadah tersebut akan jatuh pada sifat bangga diri, merasa wah Masya Allah, saya lihat nih begitu banyak sudah apa yang saya sumbangkan. Ya, ini adalah jadi kata Rasulullah SAW, ya tidak boleh kita memuji seorang, memperdengarkan pujian kepada seorang, ya kalau orang tersebut itu ada di hadapan kita atau orang tersebut mendengarkan pujian kita. Tidak boleh.
Tidak seharusnya. Kenapa? Karena itu akan memicu orang tersebut jatuh pada sikap apa? Bangga diri, ujub. Ya. Dan bahaya kalau sudah jatuh dalam sifat ujub, bangga diri, ini bahaya. Ya, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Tapi kalau orang yang kita puji tersebut itu tidak ada atau tidak mendengarkan pujian tersebut, maka itu termasuk dalam rangka menyebutkan kebaikan seseorang. Ya, itu masuk dalam kategori menyebutkan kebaikan seseorang. Kalau orang yang kita puji itu tidak ada dan tidak mendengar pujian kita tersebut. Misalnya kan biasa kalau di masjid-masjid itu kalau ada orang menyumbang kan pakai speaker. Speaker itu kan wah terdengar semua. Ya, satu kampung. Ya. Nah, jadi kalau pujian tersebut tidak didengarkan oleh orang yang dipuji atau dia tidak ada ketika kita memujinya, maka itu masuk ke dalam kategori menyebutkan kebaikan seseorang, bukan ya pujian yang mengakibatkan jatuhnya orang yang dipuji jatuh dalam bangga diri. Kenapa? Karena yang dipuji tidak ada atau tidak mendengarkan apa yang kita puji tersebut. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kita terpaksa harus memuji seorang, maka tuntunan Rasulullah yang Allah berikan, yang beliau berikan kepada kita, yaitu apa? Kita mengatakan ahsibuhu kaza wa kaza. Saya menyangka, saya mengira orang tersebut itu begini dan begini, dan mungkin memang sifat yang kita sebutkan tersebut itu ada pada diri orang tersebut. Memang orang tersebut demikian, tapi jangan sampai dia ada ketika kita menyebutkan pujian tersebut. Ya, kita menyebutkan, saya menganggap, ya, saya kira orang tersebut itu begini, masya Allah, begini. Wahasibuhu Allah, dan namun cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Ya, nggak usah kita merekomendasikan, mentazkiyah, mensucikan orang tersebut, nggak perlu. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui bagaimana diri orang tersebut dibandingkan dengan kita. Maka tidak perlu kita memujinya berlebihan. Kenapa? Karena memuji berlebihan itu adalah sifatnya, cirinya orang-orang munafik. Ya, akhlak daripada orang-orang munafik. Ya, maka tidak perlu ya kita berlebih-lebihan di dalam memuji seorang. Rasulullah SAW ketika ada seorang yang memuji kepada beliau, mengatakan Rasulullah SAW itulah as-sayyid, adalah tuan, ya, beliau menolak. Beliau mengatakan as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sayyid kita. Ya, ini Rasulullah SAW dipuji, ada seorang yang memuji kepada beliau, beliau menolak. Ya, apatah lagi dengan kita. Rasulullah SAW yang dipuji saja itu menolak, tidak suka, tidak mau dipuji. Ya, bahkan disebutkan dalam suatu hadis, ya, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa jika seorang memuji, ya, hendaklah kamu melempari atau wajahnya dengan turab, dengan tanah. Ya, ini. Jadi seharusnya kita jangan sampai kemudian ya jatuh dalam memuji, ya, yang mengakibatkan ya orang yang kita puji tersebut jatuh dalam sikap bangga diri yang akhirnya apa? Berbahaya bagi dia. Kenapa? Akan memicu dia akan berhenti, malas dari beribadah lagi. Dan itu akan membinasakan orang yang kita puji tersebut. Ya, akan menggelincirkan orang tersebut dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Akan mengakibatkan dia berhenti dari ya beramal saleh. Sementara kita itu adalah orang yang lemah, senang dipuji, senang disanjung, ya. Padahal justru pujian tersebut adalah penyebab kita
ya jatuh dalam sikap bangga diri yang akhirnya kemudian kita terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui diri kita. Ya, enggak usah dipuji, enggak usah disanjung. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bagaimana amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan apakah diterima atau tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bahwa ibadah yang telah kita lakukan itu benar, itu niatnya adalah niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Tidak perlu kita dipuji, tidak perlu ada rekomendasi tazkiyah dari seorang bahwa kita masya Allah, bahwa kita luar biasa, tidak perlu. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Orang yang lebih mengetahui diri kita, ya, sebagai penjaga kita, sebagai pelindung kita. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita dapatkan ini di pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, sehingga kemudian kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita, jangan sampai jatuh dalam sikap ujub, bangga diri, dan kemudian kita senantiasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa dosa yang amal ibadah yang telah kita lakukan, amal soleh yang kita telah lakukan itu banyak, sudah begitu banyak. Dan juga bagi mereka-mereka yang jatuh dalam perbuatan maksiat, tenggelam dalam perbuatan dosa, ya jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Jangan beranggapan bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni kita, tidak akan menerima taubat kita. Tidak. Allah SWT sangat luas ampunannya, sangat luas rahmatnya. Selama nyawa kita belum sampai tenggorokan, selama 4 hari belum terbuat dari arah terbenamnya, maka pintu taubat masih terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang bertobat. Maka kita segera berlomba-lomba di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.